Tidak ada yang menyangka, seorang guru TK yang lembut dan penuh senyum bisa terjerat dalam cinta terlarang dengan seorang fotografer. Semua berawal dari satu foto, satu momen yang mengubah hidup banyak orang. Nadia, seorang guru TK yang dikenal sabar dan penuh kelembutan, sejak pagi sibuk menata ruangan untuk pameran foto anak-anak. Ia menggantung hasil gambar dan karya murid-muridnya dengan teliti, memastikan semuanya tampak indah untuk hari spesial itu. Tangannya lincah namun matanya lelah. Meski begitu, ia tetap tersenyum setiap kali seorang anak memanggil namanya. Pihak sekolah mengundang seorang fotografer freelance bernama Arga untuk mendokumentasikan acara. Ketika Arga masuk ke ruangan, ia langsung melihat pemandangan yang membuatnya terdiam. Nadia sedang berjongkok membantu seorang anak memperbaiki pita di rambutnya, sambil tersenyum hangat. Arga, yang biasanya fokus pada pekerjaannya, tiba-tiba merasa ada sesuatu yang menarik perhatiannya lebih dari sekedar objek foto. Cara Nadia berbicara, cara ia menenangkan anak-anak, bahkan cara ia menata karya seni kecil itu, semuanya tampak begitu tulus. Saat Nadia melihat hasil foto pertama yang diambil Arga, ia tercengang. Foto-foto itu bukan sekedar dokumentasi. Arga menangkap ekspresi jujur anak-anak. Tawa, rasa ingin tahu, bahkan kehangatan momen kecil yang sering terlewat. "Mas, kamu kok bisa nangkap ekspresi seperti ini?" tanya Nadia dengan mata berbinar. Arga hanya senyum. Mungkin karena gurunya bikin suasananya hangat. Nadia terdiam sejenak. Ada getaran halus di hatinya. Sesuatu yang membuatnya sedikit gelisah. Tapi ia buru-buru menepisnya. Ia sudah menikah. Dan Arga hanyalah tamu di sekolah. Namun tanpa mereka sadari, pertemuan sederhana hari itu baru saja membuka pintu menuju cerita yang tidak pernah mereka bayangkan. Setelah pameran selesai dan para orang tua mulai pulang, Nadia tetap tinggal untuk membereskan ruangan. Lampu kelas sudah diredupkan, hanya menyisakan cahaya senja yang masuk dari jendela dan membuat sisa kertas warna-warni di lantai tampak berkilau. Tanpa diduga, Arga kembali masuk membawa flash disk berisi foto-foto acara. "Bu Nadia, ini filenya, biar nggak hilang," ucapnya sambil tersenyum. Nadia menoleh, sedikit terkejut. "Wah, Mas Arga masih di sini? Kirain udah pulang." Arga hanya tertawa kecil. "Tadi bantu bersihin alat dulu. Lihat ibu masih kerja sendirian. Mau saya bantu?" Nadia awalnya menolak, tapi Arga tetap ikut mengumpulkan kertas dan menurunkan dekorasi. Obrolan ringan pun mulai mengalir. Tentang anak-anak, tentang bagaimana sulitnya mengatur kelas, tentang pekerjaan Arga yang kadang melelahkan tapi memberi kebebasan. Yang tadinya hanya basa-basi perlahan berubah menjadi percakapan tentang hal-hal yang lebih personal. "Mas Arga suka anak kecil juga ya?" tanya Nadia sambil melipat kain backdrop. "Suka, tapi mungkin belum siap punya sendiri," jawab Arga, nadanya lembut namun ada kesedihan tersembunyi. Nadia menatapnya sejenak, ada sesuatu di balik jawaban itu, namun ia memilih tidak bertanya lebih jauh. Suasana menjadi hangat, nyaman, tanpa mereka sadari. Ada jeda-jeda kecil dalam percakapan yang justru membuat keduanya saling menatap lebih lama dari yang seharusnya. Saat pekerjaan selesai, mereka berdiri di pintu kelas. "Terima kasih bantuannya," ucap Nadia dengan senyum tulus. "Kalau bisa bantu guru sebaik ibu, saya senang," balas Arga. Sekali lagi hati Nadia bergetar, sangat halus, tapi terasa. Ia segera mengalihkan pandangan, menegakkan badan, seolah mengingatkan dirinya sendiri bahwa batas harus dijaga. Namun pada saat yang sama, kedekatan kecil itu mulai tumbuh, tanpa rencana, tanpa niat, tanpa mereka sadari, perlahan mengubah segalanya. Setelah pertemuan itu, hari-hari Nadia kembali berjalan seperti biasa. Mengajar, menenangkan anak-anak yang menangis, menyiapkan materi kelas. Namun ada satu hal berbeda, notifikasi pesan yang kini sering muncul di ponselnya. Awalnya hanya pesan singkat dari Arga. "Bu Nadia, fotonya sudah aku edit, mau aku kirim sekarang?" Lalu berkembang menjadi,
Hari ini murid-murid kelihatan ceria ya, ibu pasti capek banget. Dan tanpa sadar, Nadia menjawab lebih cepat daripada menjawab pesan suaminya sendiri. Percakapan mereka yang awalnya profesional, perlahan bergeser menjadi sesuatu yang lebih hangat. Mereka mulai saling berbagi cerita kecil, tentang pekerjaan, tentang kelelahan, bahkan tentang kesepian yang tak pernah sebelumnya mereka ungkapkan pada orang lain. Suatu malam, setelah semua anggota keluarga tidur, Nadia duduk sendirian di ruang tamu sambil menggulir pesan. Arga mengirim foto candid dirinya saat sedang tertawa bersama murid-murid. "Aku suka foto ini. Kelihatan kamu tulus banget," tulis Arga. Nadia terdiam lama. Jantungnya berdetak lebih cepat daripada yang ia harapkan. Balasannya keluar begitu saja. "Terima kasih. Kamu selalu bisa nangkep sisi terbaik orang." Sejak pesan itu, obrolan mereka jadi semakin dalam. Arga mulai bertanya tentang kehidupannya, tentang suaminya, tentang mimpinya yang tertunda karena pernikahan. Sementara Nadia mulai bertanya tentang masa lalu Arga. Mengapa ia belum berkeluarga? Mengapa ia tampak kesepian meski terlihat ceria di luar? Ketika malam semakin larut, Arga mengirim satu pesan yang membuat Nadia terdiam lama. "Nadia, kamu nggak apa-apa. Kadang aku merasa kamu menyimpan sesuatu." Nadia menggigit bibir. Ada banyak hal yang ingin ia ceritakan. Tentang rumah yang terasa dingin, tentang suami yang makin sibuk, tentang hatinya yang mulai goyah. Tapi ia hanya menulis, "Aku baik-baik saja." Padahal hatinya tidak. Dan Arga, entah bagaimana, bisa merasakannya. Pada titik itu, hubungan mereka masih berada dalam batas wajar. Tapi getaran yang dulu samar, kini mulai berubah menjadi ketertarikan yang nyata. Sesuatu yang tumbuh diam-diam mengisi ruang yang seharusnya kosong dalam hidup mereka masing-masing. Sesuatu yang berbahaya, namun sulit dihentikan. Suatu sore setelah kelas bubar, Arga kembali datang ke TK untuk mengambil beberapa foto tambahan. Alasan resminya, dokumentasi tambahan untuk galeri sekolah. Namun entah mengapa, ketika ia mengucapkan kalimat itu, pandangan Arga sedikit mengarah pada Nadia, seolah ada tujuan lain yang tak terucap. Nadia mengizinkan, meski sebenarnya ia merasa gugup. Ruangan kelas sudah sepi, hanya suara kipas angin tua yang berputar pelan. Cahaya matahari senja menembus jendela, menciptakan garis-garis keemasan di lantai yang kini kosong dari anak-anak. Saat Arga memotret karya murid-murid, Nadia sibuk merapikan sudut kelas. Tapi sesekali, ia merasa tatapan Arga tertuju padanya, bukan pada objek foto. "Bu Nadia," panggil Arga pelan. "Boleh saya minta bantuannya sebentar? Mau tes cahaya?" Nadia menoleh. "Saya? Tes cahaya apa?" "Berdiri di dekat jendela itu, biar lihat efek backlight-nya." Nadia ragu, tapi akhirnya ia berdiri di tempat yang Arga tunjuk. Saat sinar senja menyinari wajahnya, ruangan terasa hening. Arga mengangkat kameranya dan terdiam sebentar sebelum menekan tombol. Klik! Hasil foto langsung muncul di layar kamera. Dan ketika Arga menunjukkannya, Nadia terkejut. Wajahnya tampak lembut, hangat, penuh hidup, persis seperti cara ia memperlakukan murid-muridnya. "Mas, ini bagus banget," ucap Nadia dengan suara pelan. Arga menatapnya. Kali ini tanpa berusaha menyembunyikan kekagumannya. "Karena objeknya juga luar biasa," katanya lirih. Ucapan itu membuat Nadia membeku. Ia menunduk, berpura-pura melihat lantai, mencoba mengendalikan detak jantungnya yang tiba-tiba tak beraturan. Ruangan terasa terlalu sunyi, terlalu dekat, terlalu personal. Untuk mengusir tegang, ia mencoba tertawa. "Alah Mas, bisa aja. Jangan bercanda gitu. Saya ini sudah menikah." "Aku tahu." Nadia terdiam.
Ada sedikit rasa bersalah yang menekan dadanya. Tapi juga ada sesuatu yang lain, yaitu sesuatu yang hangat namun berbahaya. Mereka berdiri berdekatan, hanya beberapa langkah jaraknya. Namun rasanya terlalu dekat. Akhirnya Nadia mundur selangkah. Sudah sore? Saya harus pulang? Arga mengangguk, tapi sorot matanya menahan sesuatu yang tidak ia ucapkan. Sejak hari itu, foto hasil tes cahaya menjadi awal dari kedekatan yang tak lagi bisa mereka anggap kebetulan. Foto yang seharusnya hanya sebuah gambar, kini menjadi saksi dari perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka. Perasaan yang tidak seharusnya ada, namun semakin sulit dihindari. Dan halaman TK berubah menjadi genangan. Nadia berdiri di depan jendela, menunggu reda. Tapi hujan justru makin menggila. Semua guru lain sudah pulang lebih dulu. Yang tersisa hanya Nadia dan Arga, yang kebetulan berada di ruang kantor kecil sambil merapikan hasil foto terakhir. Saat melihat Nadia menatap hujan dengan gelisah, Arga mendekat. "Bu Nadia, kalau nunggu sampai reda, bisa malam," katanya lembut. "Kalau mau, saya antar." Nadia ragu, sangat ragu. Namun petir tiba-tiba menyambar, membuatnya tersentak. "Baiklah," katanya akhirnya. Mereka berlari kecil menuju mobil, basah oleh percikan hujan. Begitu pintu mobil tertutup, dunia luar terasa menghilang. Yang tersisa hanya suara hujan menghantam kaca dan nafas mereka berdua. Di perjalanan, tidak ada yang berbicara. Hanya sunyi yang menyesakan. Hening itu bukan hening biasa. Itu hening yang memuat segala perasaan terpendam. Mobil berhenti di depan rumah Nadia. Lampu teras menyala, tapi suasananya dingin. Rumah itu tampak sepi. Terlalu sepi bagi sebuah keluarga. "Terima kasih Mas Arga," ucap Nadia pelan. Tangannya masih menggenggam tali tas dengan kencang. Arga menatapnya. Lama. Sorot matanya seperti sedang membaca sesuatu yang Nadia coba sembunyikan. "Nadia?" Ia jarang memanggilnya tanpa embel-embel Bu. Nadia menoleh. Jantungnya berdetak cepat. "Kamu kelihatan capek. Bukan cuma hari ini, tapi sudah lama." Kalimat itu menghantam Nadia tepat di bagian hati yang paling sensitif. Bagian yang selama ini ia tutupi bahkan dari dirinya sendiri. Bagian yang sudah lama sepi, yang tak pernah disentuh oleh perhatian suaminya lagi. Entah siapa yang bergerak duluan, tapi jarak antara mereka tiba-tiba menjadi sangat tipis. Nafas mereka hampir bersentuhan. Hujan di luar semakin keras, mobil semakin sunyi. Arga mendekat sedikit, namun tetap memberi ruang, seakan memberi Nadia kesempatan untuk mundur jika ia mau. Nadia memejamkan sebentar, menahan gejolak dalam dirinya. Ada suara kecil yang berkata bahwa ini salah. Sangat salah. Tapi ada suara lain, lebih besar, lebih kuat, yang selama ini ia tekan habis-habisan. Namun pada detik terakhir, Nadia menahan nafas dan menjauh. Hanya beberapa sentimeter, tapi cukup untuk menegaskan batas. "Jangan," suaranya bergetar. "Kita nggak boleh." Arga menutup matanya sejenak. "Maaf, aku kebawa suasana." Nadia membuka pintu mobil dengan tangan gemetar. Sebelum turun, ia berbisik lirih tanpa berani menatap. "Mas, tolong, jangan buat aku makin lemah." Ia keluar, melangkah cepat menuju rumah, meninggalkan Arga yang terdiam di balik kemudi. Menyesal, bingung, dan semakin terikat pada perasaan yang tidak seharusnya. Di tengah hujan malam itu, keduanya sadar, mereka hampir melewati garis yang tak boleh dilewati. Dan yang lebih menakutkan adalah, mereka tahu itu bukan yang terakhir. Sejak malam hujan itu, Nadia berusaha kembali normal. Ia menjaga jarak dari Arga,
membalas pesan seperlunya, dan selalu menutup percakapan sebelum terlalu jauh. Tapi perubahan itu justru membuatnya tampak lebih gelisah. Senyumnya sering hilang, pikirannya melayang-layang, dan ia sering memandang ponsel seolah sedang menimbang sesuatu. Suaminya, Dimas, mulai memperhatikan. Dimas memang bukan tipe yang peka, tapi akhir-akhir ini ada terlalu banyak hal janggal untuk diabaikan. Nadia sering pulang lebih lambat dari biasanya. Sering terlihat panik ketika ada notifikasi masuk. Dan yang paling mencolok, ia kini lebih banyak tersenyum pada ponselnya dibanding pada suaminya sendiri. Suatu malam, Dimas pulang lebih awal. Ia mendapati Nadia duduk di sofa, lampu ruang tamu redup, ponsel di tangan. Saat Nadia membaca satu pesan, pipinya memerah. Sesuatu yang sudah lama tidak Dimas lihat. Dimas mendekat tanpa suara. "Arga, besok aku mampir ya. Ada foto yang harus aku balikin. Jam 4, ruang kelas." Rahang Dimas mengeras. Ia memanggil istrinya dengan nada netral, pura-pura tidak melihat apa-apa. Nadia tersentak, hampir menjatuhkan ponsel. "Ah, abang sudah pulang?" Nadanya gugup. Dimas melihat gerak-geriknya, tangan tremor, mata menghindar, senyum palsu yang dibuat-buat. Hatinya terasa tenggelam dalam rasa curiga yang pekat. "Kamu sibuk banget ya sekarang?" tanya Dimas pelan. Nada suaranya terdengar biasa, tapi matanya tajam. "Enggak, cuma banyak acara sekolah," jawab Nadia. Suaranya goyah. Dimas mengangguk, meski hatinya mengatakan jawaban itu tidak jujur. Malam itu, saat Nadia tidur, Dimas mengambil ponsel yang diletakkan istrinya di meja samping tempat tidur. Tangannya bergetar, bukan karena marah, tapi karena takut menemukan sesuatu yang ia sudah curigai. Namun lagi-lagi, Nadia mengunci ponselnya. Sesuatu yang dulu tidak pernah ia lakukan. Dimas makin yakin ada yang disembunyikan. Esok paginya, Dimas membuat keputusan. Ia akan datang ke TK, diam-diam, tanpa memberitahu Nadia. Ia ingin tahu apa yang terjadi. Ia ingin tahu siapa fotografer itu. Ia ingin tahu apakah hatinya sudah tidak lagi menjadi rumah bagi istrinya. Dan dalam hati kecilnya yang terluka, ia takut jawabannya adalah ya. Sore itu, langit mendung seakan ikut menyimpan sesuatu yang berat. Nadia berdiri di depan cermin kecil di ruang guru, menarik napas panjang sebelum kembali ke kelas. Ia berniat bicara pada Arga. Bicara jujur bahwa mereka harus menghentikan semuanya, sebelum semuanya benar-benar melewati batas. Pukul 4 lewat sedikit, langkah Arga terdengar memasuki kelas yang sepi. "Nadia," panggilnya pelan. Bukan lagi Bu. Panggilan yang terasa terlalu dekat. Nadia menunduk, menghindari tatapan itu. "Kita harus bicara," katanya dengan suara lemah. Arga berjalan mendekat. "Aku tahu, aku juga gak mau kamu tersakiti." Namun sebelum kata-kata itu sempat berlanjut, suara pintu terbuka keras. Brak! Nadia membeku. Arga menoleh cepat. Di ambang pintu berdiri seseorang dengan mata merah dan wajah penuh luka batin. Dimas. Dalam sekejap, suasana kelas berubah menjadi ruang pengadilan. Tak ada suara, bahkan kipas angin pun seolah berhenti berputar. Hanya ada tatapan Dimas, tajam, campuran antara marah, kecewa, dan terluka. "Nadia," suaranya pecah. "Jadi,
ini yang kamu sembunyiin?" Nadia hampir tidak bisa bernapas. Tangannya gemetar saat ia mencoba mendekat. "Abang, dengerin dulu. Ini bukan seperti apa?" Dimas menaikkan suaranya untuk pertama kalinya. Matanya beralih ke Arga, menatapnya seperti sedang melihat penyusup. "Kamu fotografer itu kan?" Suara Dimas rendah namun penuh kemarahan terpendam. "Kamu yang bikin istri saya berubah." Arga mengangkat tangan, mencoba menahan situasi. "Pak, saya nggak bermaksud." "Diam." Kata itu melayang seperti tamparan. Nadia menangis, air matanya jatuh satu persatu. "Abang, aku salah. Tapi tolong, jangan kayak gini." Dimas menatap istrinya dan tatapan itu lebih menyakitkan daripada teriakan manapun. "Aku percaya sama kamu, Nadia. Aku pikir kamu cuma capek. Aku pikir kamu cuma butuh waktu. Tapi kamu kasih waktu itu ke orang lain." Kata-kata itu menghancurkan Nadia dari dalam. Arga maju selangkah, mencoba mengambil tanggung jawab. "Ini salah saya juga. Jangan salahkan Nadia sendirian." Namun Dimas hanya menatapnya dengan dingin. "Keluar, sebelum saya kehilangan kendali." Arga terdiam. Ia memandang Nadia sekali lagi, penuh rasa bersalah, penuh penyesalan. Lalu ia melangkah mundur dan keluar dari ruangan, meninggalkan Nadia yang terisak-isak dan Dimas yang berdiri di sana, patah hati, marah, dan tak tahu harus mulai dari mana. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Nadia melihat suaminya menangis, dan itu lebih menyakitkan daripada apapun yang pernah ia rasakan. Setelah Arga pergi, ruangan itu terasa hampa, hening. Hanya isak kecil Nadia yang memecah keheningan. Dimas duduk di salah satu kursi kecil anak TK. Kursi yang terlalu pendek untuk tubuhnya, tapi cukup untuk menampung beban hatinya yang runtuh. Nadia mencoba mendekat. Namun, Dimas mengangkat tangan pelan, meminta jarak. Bukan karena marah, tapi karena ia takut suaranya pecah lagi jika melihat wajah istrinya terlalu dekat. "Nadia," ucap Dimas lirih. "Aku gak pernah bayangin kalau kita bakal sampai di titik ini." Kutipan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah, hubungan tidak hancur dalam satu malam. Ia runtuh perlahan, dimulai dari satu kebohongan kecil.